Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membandingkan uji regresi variabel moderasi menggunakan SPSS dan Stata. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Kartika, Ana, dan Vienna. Selamat menonton! Yang pertama, kami akan melakukan uji regresi variabel moderasi menggunakan SPSS. Sebelumnya, kami melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Pertama, klik variabel view, lalu input variabel. Kemudian, klik data view, lalu input seluruh data dari Excel. Kemudian, lakukan uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas. Sebelum melakukan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, kita harus mencari nilai residualnya terlebih dahulu dengan cara klik Analyze, Regression, Linear. Setelah itu, masukkan variabel Y pada dependent list dan masukkan variabel X1 ke independent list. Kemudian, klik Save, centang Unstandardized, klik Continue, dan OK. Kemudian baru kita melakukan uji Kolmogorov-Smirnov dengan cara klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, One Sample TS. Masukkan nilai residual atau res1 pada variabel list. Kemudian klik OK. Sehingga didapatkan hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov nilai signifikansinya sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Artinya data terdistribusi tidak normal. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan cutting data dengan uji outlier terlebih dahulu. Dengan cara klik Analyze, Descriptive Statistic, dan Explore. Kemudian masukkan variabel Y, X1, X1M1, X1M2 ke dependent list. Setelah itu klik Statistik, centang di bagian Outliers, klik Continue, dan OK. Kemudian akan didapatkan hasil sebagai berikut. Di mana terdapat 27 data ekstrim yang terdiri dari 15 data ekstrim pada variabel Y atau nilai perusahaan. Kemudian 3 data ekstrim pada variabel X1M1 atau interaksi 1 dan
9 data ekstrim pada variabel X1 M2 atau interaksi 2. Sehingga data yang harus di-cut adalah data nomor 4, 5, 6, kemudian 37, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 70, 71, dan 72. Sehingga data yang baru akan menjadi berjumlah 54 data. Setelah melakukan cutting data, lakukan kembali uji normalitas dengan mencari nilai residualnya terlebih dahulu dengan cara klik Analyze, Regression, Linear. Setelah itu, masukkan variabel Y pada dependent list dan variabel X pada independent list. Kemudian klik Save, centang Unstandardized, klik Continue, dan OK. Kemudian, selanjutnya kita lakukan uji Kolmogorov-Smirnov dengan cara klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, One Sample KS. Kemudian, masukkan nilai residual 2 atau res 2 ke test variable list, kemudian klik OK. Sehingga akan didapatkan hasil sebagai berikut, di mana hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov nilai signifikansinya sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Artinya data sudah terdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Pertama, klik Analyze, Regression, Linear, kemudian masukkan variabel Y pada dependent list, dan masukkan variabel X1, X1M1, dan X1M2 pada independent list. Kemudian klik Statistik, centang pada bagian Collinearity Diagnostic, dan centang pada bagian Durbin-Watson. Lalu klik Continue, dan OK. Dari output yang dihasilkan, pada tabel koefisien didapatkan hasil sebagai berikut, di mana syarat untuk lulus uji multikolinearitas yaitu nilai VF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih besar daripada 0,1. Dan pada tabel menunjukkan hasil bahwa semua variabel dependen memiliki VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1. Artinya data tersebut tidak terdapat gejala multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik ketiga, yaitu uji autokorelasi. Dari output yang dihasilkan sebelumnya pada tabel model summary, didapatkan hasil sebagai berikut, di mana syarat untuk lulus uji autokorelasi yaitu nilai Durbin-Watson kurang dari 4 min DU dan lebih dari DU. Sedangkan nilai Durbin-Watson pada tabel menunjukkan
1,194. Berdasarkan buku Discovering Statistics Using SPSS Andy Fields, disebutkan jika nilai uji Durbin Watson lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3, maka mengindikasikan adanya autokorelasi. Sedangkan hasil yang kita dapatkan yaitu 1,194 kurang dari 3 dan lebih dari 1, maka data masih bisa diloloskan dari gejala autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik yang terakhir, yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode uji Glasser dengan cara klik transform, compute variable, kemudian ketikkan ABS_res pada target variable, kemudian pilih all pada function group, dan pada function and special variable, pilih ABS, kemudian klik tanda panah ke atas, dan akan muncul pada numeric expression. Kemudian masukkan nilai residual 3 atau res 3, kemudian klik OK. Setelah itu, klik Analyze, Regression, dan Linear. Kemudian, masukkan ABS_res ke dependent list. Dan masukkan X1, X1N1, dan X1N2 ke independent list. Lalu klik OK. Dilihat pada tabel koefisien menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari setiap variabel independen lebih dari 0,05, yang artinya data tersebut tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pembahasan mengenai uji regresi variabel moderasi dengan alat bantu SPSS. Sebelum itu, saya akan membahas sedikit mengenai konsep dasar analisis regresi variabel moderasi. Yang pertama, uji regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, variabel moderasi adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dan yang ketiga, uji interaksi atau disebut dengan Moderated Regression Analysis atau MRA merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda, di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi yakni perkalian dua atau lebih variabel independen. Berikut adalah gambar mengenai pengaruh CSRDP terhadap nilai perusahaan dengan umur perusahaan dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasinya. Hipotesis yang akan kami gunakan, yang pertama adalah hipotesis pertama, CSRDI memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua yaitu umur perusahaan memperkuat pengaruh CSRDI terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis ketiga yaitu ukuran perusahaan memperkuat pengaruh CSRDI terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, kita akan memulai untuk melakukan uji regresi variabel moderasi dengan alat bantu SPSS. Yang pertama, klik Analyze, Regression, lalu pilih Linear, lalu masukkan variabel Y pada dependent list, dan masukkan variabel X1 pada independent list, lalu klik OK. Pada hasil regresi pertama atau H1 di tabel koefisien,
diketahui nilai signifikansi variabel X1 atau CSRDI sebesar 0,485. Hal ini berarti lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel CSRDI tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel nilai perusahaan atau bisa dikatakan H1 ditolak. Yang kedua, klik Analyze, pilih Regression, lalu pilih Linear, masukkan variabel Y pada dependent list, dan masukkan variabel X1, M1, dan X1 M1 pada independent list. Lalu klik OK. Pada hasil regresi kedua atau H2 ini, di tabel koefisien, dapat diketahui nilai signifikansinya sebesar 0,184. Hal ini berarti lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan, variabel interaksi umur perusahaan tidak dapat memoderasi CSRDI terhadap nilai perusahaan atau dapat dikatakan H2 ditolak. Yang ketiga, klik Analyze, pilih Regression, lalu klik Linear, masukkan variabel Y pada dependent list, dan masukkan variabel X1, M2, dan X1 M2 pada independent list, lalu klik OK. Pada hasil regresi ketiga atau H3 ini, di tabel koefisien dapat diketahui nilai signifikansinya sebesar 0,532. Hal ini berarti lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan, variabel interaksi ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi CSRDI terhadap nilai perusahaan atau dapat dikatakan H3 ditolak. Baik, selanjutnya kita melakukan uji regresi variabel moderasi dengan alat bantu SNAP. Pertama-tama, kita input data yang akan kita gunakan dengan cara klik File, pilih Import, lalu pilih Excel Spreadsheet, lalu klik Browse, pilih file yang akan dipakai, klik Open, lalu centang Import First Row as Variables Name, dan klik OK. Bisa dilihat input datanya dan tampilan pada data editor sebagai berikut. Selanjutnya, kita harus melakukan penentuan estimasi model regresi. Baik, yang selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan check balance data. Dengan mengetikkan di komen, yaitu XTZ, sisi tahun. Didapatkan hasilnya yaitu strongly balanced, yang berarti secara seragam, masing-masing subjek sisi memiliki sejumlah pengulangan yang sama, yaitu 1 unit. Selanjutnya, dilakukan pengujian untuk menentukan model estimasi yang sebaiknya digunakan. Pertama-tama, ketikkan regress, lalu diikuti variabel dependent alternatif dan variabel independent pada komen.
Kemudian, yang selanjutnya kita lakukan adalah regresi data panel dengan common effect model. Dengan mengetikkan X-direct, lalu diikuti variabel dependent atau Y dan variabel independent atau X1 pada komen. Yang kedua, kita lakukan regresi data panel dengan fixed effect model dengan mengetikkan X-direct lalu diikuti variabel dependent atau Y, variabel independent atau X1, dan koma FE pada komen. Yang ketiga, lakukan regresi data panel dengan random effect model. Dengan mengetikkan X-direct, lalu diikuti variabel dependent atau Y, variabel independent atau X1, dan koma RESA pada komen. Langkah selanjutnya yaitu menyimpan model estimasi regresi dengan mengetikkan pada komen yaitu estimate store RE, estimate store FE, dan estimate store OLS. Hal selanjutnya yang kita lakukan yaitu melakukan analisis input tabel perbandingan model dengan mengetikkan pada komen yaitu estimate tabel FE, RE, OLS, start, dalam kurung N, R2 underscore A, kurung tutup. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mencari model yang tepat untuk mengestimasi data panel. Uji pertama yang dilakukan yaitu uji COTES. Nah, uji COTES ini merupakan uji yang membandingkan antara common effect model dan fixed effect model, yaitu dengan mengetikkan komen masukkan variabel Y, X1, dan masukkan i.cc. Setelah itu juga dilanjutkan dengan test farm, dilanjutkan dengan i.cc. Nah, diketahui bahwa nilai probabilitas yaitu 0,000 kurang dari 0,05. Artinya, fixed effect model lebih baik daripada common effect model. Lalu dilanjutkan dengan uji Hausmann test. Nah, uji Hausmann test merupakan uji yang membandingkan antara fixed effect model dan random effect model. Caranya bisa dilihat pada komen Nah, berikut hasil dari uji Hausmann test, di mana diketahui bahwa nilai probabilitas yaitu sebesar 0,2744, yang berarti lebih besar daripada 0,05. Nah, jadi model yang lebih baik digunakan adalah random effect model. Nah, dengan hasil uji COTES yang menunjukkan model estimasi dari data tersebut adalah fixed effect model, sehingga dilanjutkan dengan uji Hausmann test. Hasil dari Hausmann test adalah random effect model, maka dapat diambil kesimpulan bahwa model estimasi yang tepat untuk data panel tersebut adalah random effect model.
Baik, uji yang selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik pada kali ini yaitu uji normalitas. Baik, uji normalitas yang kami lakukan sekarang yaitu menggunakan metode Shapiro-Wills test, yaitu dengan komen sebagai berikut. Yaitu reg diikuti dengan variabel y dan variabel x, setelah itu bisa dilanjutkan dengan predict data underscore res, residual, setelah itu bisa dilanjutkan dengan pnom dan memasukkan data res, setelah itu dilanjutkan dengan swill data res. Nah, didapat hasil bahwa nilai probabilitas yaitu sebesar 0,237734. Nilai ini lebih besar daripada 0,05, yang artinya data sudah berdistribusi normal. Baik, selanjutnya uji regresi variabel moderasi dengan strata. Baik, diawali dengan membuat regresi dari setiap variabel moderasi. Yaitu diawali dengan regres, masukkan variabel y dan x1. Nah, ini merupakan hasil dari hipotesis pertama. Dari hasil tersebut dilihat bahwa nilai probabilitas variabel x1 sebesar 0,485, yang artinya lebih besar daripada 0,05. Jadi H1 ditolak, maka CSRDI tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, selanjutnya kita masukkan juga komen untuk meregresi setiap interaksi. Yang pertama yaitu kita bisa mengetik regres, masukkan variabel y, m1, x1 kali m1. Berikut merupakan hasil dari hipotesis 2, di mana dari hasil tersebut dilihat bahwa probabilitas yaitu sebesar 0,184, yang merupakan probabilitas dari variabel x1 m1, yang artinya H2 ditolak, maka umur perusahaan tidak dapat memoderasi CSRDI terhadap nilai perusahaan. Nah, selanjutnya dengan mengetikkan regres, dilanjutkan dengan variabel y, m2, x1, m2. Nah, ini merupakan hasil dari hipotesis 3. Bisa dilihat bahwa nilai probabilitas dari x1, m2 ialah sebesar 0,614. Lebih besar daripada 0,05. Artinya H3 ditolak. Maka ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi CSRDI terhadap nilai perusahaan. Jadi kesimpulan yang didapat ialah dari pengujian regresi variabel moderasi menggunakan alat bantu SPSS dan Stata, sama-sama bahwa H1 yaitu CSRDI memiliki signifikan terhadap nilai perusahaan. Kedua, yaitu umur perusahaan memperkuat pengaruh CSRDI terhadap nilai perusahaan, dan H3 yaitu ukuran perusahaan memperkuat pengaruh CSRDI terhadap nilai perusahaan ditolak. Okay, that's all about our presentation. Thank you for watching. Bye-bye.